warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang sehingga kita bisa sampai ke tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita semakin menjadi orang yang lebih baik. Tiada hari tanpa tambahnya kebaikan atau ilmu kita. Dan perlu kita ketahui bahwa orang yang sudah tidak bisa berubah atau tidak mau berubah, itu sebenarnya dia telah mati berlahan-lahan. Sehingga saya ulangi kembali yang kemarin saya sampaikan bahwa perubahan itu berisiko. Perubahan itu berbahaya. Tetapi jauh lebih berbahaya kalau tidak mau berubah. Kita tahu dulu ada merek HP namanya Nokia. Sekarang masih ada enggak? Kenapa kira-kira? Karena sudah tidak berubah. Padahal zaman selalu berubah. Karena sudah tidak berubah sehingga sekarang sudah mati. Sekali lagi, berubah itu berisiko. Tetapi jauh berisiko kalau tidak berubah. Nah, di antara semangat tahun baru itu adalah perubahan. Yang dijadikan penentuan kapan tahun baru Hijriah itu adalah peristiwa apa? Hijrah, peristiwa hijrah yang kemarin sudah kita bahas. Kemarin kita membahas bagaimana sahabat Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi kita untuk hijrah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemarin sampai apa Pak? Sampai Ummu Ma'bad ya. Ummu Ma'bad. Jadi Ummu Ma'bad ini tempatnya di antara Mekah dan Madinah. Kalau ada orang yang dari Madinah pasti mampir di situ. Kalau ada orang yang dari Mekah mau ke Madinah pasti mampir di situ. Tempat persinggahan. Dan keistimewaan daripada Ummu Ma'bad ini, ketika ada tamu itu selalu dijamu dengan apa yang dia punya. Kalau punya susu ya dijamu dengan susu. Kalau punya makanan dijamu dengan makanan. Tidak hanya itu. Ketika tamunya pamit, kalau masih ada barang yang bisa dibawakan, dibawakan. Ini Ummu Ma'bad. Nah, para jamaah sekalian, ketika Nabi sampai di tempatnya Ummu Ma'bad ini, kemudian yang sudah kemarin kita sampaikan, ada kambing-kambing yang kurus, yang tidak mungkin mengeluarkan susu. Ternyata oleh Nabi, kambing itu bisa mengeluarkan susu. Kemudian susu ini diminum oleh rombongan Nabi, diminum oleh Ummu Ma'bad, dan Nabi masih minta tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk tempat susu, untuk dikeluarkan semua. Dan itu semuanya terisi. Setelah itu Nabi pamit. Nabi pamit. Nah, setelah Nabi pamit, suaminya Ummu Ma'bad yang mengembalakan kambing ini kemudian datang dengan muka yang lesu, lelah karena kambing-kambingnya juga tidak mendapatkan makan yang cukup. Nah, melihat tempat-tempat susu yang tertata, biasanya tempat minuman itu kalau nggak ada isinya, diapakan Bu? Dibalik. Jadi kalau punya tempat panci, nggak ada isinya kan pasti dibalik. Lah ini kok tempat-tempat susu ini kok tertata, modelnya kebuka terus ada tutupnya. Ini suami daripada Ummu Ma'bad ini mengatakan, istriku, janganlah engkau menipu. Jangan menipu orang-orang yang
datang ke sini. Maksudmu apa? Menipu? Lah itu, tempat-tempat susu kok kamu tata sedemikian rupa seakan-akan ada susunya. Nah, kemudian istrinya ini mengatakan, siapa yang menipu? Kalau tidak percaya, ya itu memang ada susunya. Kalau tidak percaya silakan dibuka. Ternyata dibuka ada susunya. Dari mana susu ini? Kata suaminya. Dari mana? Ketika ditanya dari mana, ini Ummu Ma'bad agak kebingungan. Dari siapa? Dari mana dan dari siapa? Dan Ummu Ma'bad waktu itu karena melihat kejadian yang dari awal hingga akhir, ini hanya bengong-bengong saja, tidak sempat bertanya siapa yang berada di hadapannya itu, lupa. Wallahi ja'ana. Terus diling-iling, siapa tadi? Kok gak sempat tanya namanya? Dari siapa? Kata suaminya. Rajulun mubarak. Kata sinten Ummu Ma'bad. Rajulun mubarak. Seorang laki-laki yang membawa keberkahan. Kemudian istrinya mengisahkan dari awal hingga akhir. Kemudian istrinya menceritakan pula ciri-ciri daripada Nabi kita Muhammad SAW. Mulai dari perawakannya, kemudian wajahnya, matanya, hidungnya, dan seterusnya. Jadi kalau kita mencari sandaran bagaimana bentuk wajah Rasulullah itu, salah satu riwayat yang digunakan adalah riwayat dari Ummu Ma'bad ini. Fisik Nabi ini. Maka komentar daripada suami Ummu Ma'bad ini, wah, jangan-jangan orang ini yang baru lewat ini, baru mampir, ini adalah orang yang dicari-cari oleh orang Quraisy. Dan suatu saat nanti ketika saya ketemu dengan orang ini, maka pasti saya akan ikut dengan agamanya. Ini kata suami daripada Ummu Ma'bad. Nah, para jamaah sekalian, setelah itu kemudian datang orang-orang Quraisy yang tujuannya adalah untuk mencari atau menyusul Nabi. Datang ke tempatnya Ummu Ma'bad juga. Lalu apa yang dikatakan orang-orang kafir daripada Mekah ini? Wahai Ummu Ma'bad, sebelum ini adakah orang dengan ciri-ciri demikian yang lewat tempat ini atau justru mampir ke tempatmu ini? Dijawab kira-kira, Pak? Dijawab apa? Dijawab tidak. Jadi Ummu Ma'bad ini sudah sepakat sama suaminya. Dijawab tidak. Andaikan dijawab iya gitu, maka terkejar, Pak. Sebab rombongan Nabi ini menggunakan onta, yang mengejar menggunakan kuda. Pasti lebih cepat. Dijawab tidak. Maka berhentilah pencarian orang-orang kafir Mekah sampai di situ, sampai hari itu. Sebab kalau sampai hari ini tidak melewati tempat ini, berarti rombongan Nabi ini sudah jauh melewati mereka, atau bahkan tidak lewat tempat itu. Kira-kira begitu pikirnya. Sehingga pencarian kemudian diakhiri pada hari itu pula. Mereka kembali ke Mekah. Nah, sekarang kita ikuti Nabi bersama sahabatnya terbaik nih, yaitu Sayyidina Abu Bakar, yang mulai mendekati Yasrib. Nah, singkat cerita, ketika mereka sudah sampai di Madinah, Masya Allah, penduduk Madinah sudah siap-siap menyambut kedatangan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan persiapan mereka itu sudah diawali sejak hari-hari sebelumnya. Ketika mereka mendengar bahwa Nabi dan Abu Bakar sudah mulai keluar dari Mekah menuju ke Yasrib atau Madinah. Setiap hari mereka keluar ke pinggiran kota, mulai pagi sampai nanti
panas matahari terik, ya kira-kira jam 12-an mereka pulang. Besoknya lagi demikian, pulang. Masya Allah. Maka ketika dari atas pohon-pohon kurma itu, mereka ada yang mengintip, ada yang melihat dari kejauhan, ada bayangan putih-putih, ada beberapa orang. Sebab Nabi nanti ketemu dengan sahabat yang berdagang dari Syam pula. Maka kemudian mereka berkesimpulan bahwa itu pasti Nabi, itu pasti Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian mereka mengontak orang-orang yang mau pulang, sebab sudah mungkin jam 12-an gitu ya. Mereka yang mau pulang dikabari lagi, "Hei, Rasulullah akan segera datang," dan seterusnya. Maka ketika mereka sampai, disambut dengan syair yang sangat terkenal. Napa Pak? Napa? Tola'al. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Ini lagu ini turun-temurun Pak. Ada sanadnya dari zaman Nabi waktu penyambutan ya seperti ini lagunya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'. Telah muncul bulan purnama. Sekali lagi Rasulullah Nabi kita Muhammad itu digambarkan dengan bulan purnama. Sehingga mereka mengatakan telah muncul di antara kami bulan purnama di tengah kami min saniyatil wada' dari saniyatul wada'. Wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Dan kita wajib bersyukur ketika sang penyeru atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sekali lagi orang Yasrib ini begitu mendengar Nabi dan Sayyidina Abu Bakar sudah mulai keluar dari Mekah, tiap hari mereka datang. Mereka menuju ke pinggiran kota yang kira-kira Nabi itu nanti jalannya lewat situ tiap hari. Ketika panas pulang, besoknya lagi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah orang Yasrib atau Madinah itu ada yang pernah melihat Nabi, Pak? Ada enggak? Ada cuma beberapa orang, kira-kira 72-an, yaitu orang-orang yang pernah mengikuti peristiwa yang namanya Bai'atul Aqabah. Peristiwa Bai'atul Aqabah, yaitu pembaiatan orang-orang yang mengikuti Nabi sebelum Nabi hijrah. Kira-kira 3 tahun sebelum Nabi hijrah itu ada peristiwa Bai'atul Aqabah. Apa isi daripada Bai'atul Aqabah? Salah satunya adalah mereka akan melindungi Nabi dari kejaran orang-orang Makkah. Jadi ketika Nabi nanti hijrah ke Yasrib, 12 orang inilah tokoh yang akan melindungi Nabi. Berarti ada yang kenal, tapi jumlahnya sangat sedikit. Padahal waktu itu orang Madinah hampir semuanya masuk Islam. Banyak sekali jumlahnya. Nah, karena belum kenal itulah, ketika Nabi dan Sayyidina Abu Bakar sampai di Madinah, yang dikerumuni justru Sayyidina Abu Bakar. Nabi juga dikerumuni tapi masih banyak Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan, selamat datang. Sayyidina Abu Bakar bingung. Loh, bukan saya. Tetapi kan kata-kata ini tidak begitu keras Pak, paling yang dengar yang di depannya. Belum ada speaker. Tetap dikerubuni oleh orang-orang Yasrib. Ya Rasulullah, selamat datang dan seterusnya. Nabi juga dikerumuni tapi lebih banyak Sayyidina Abu Bakar. Maka dari sinilah bisa kita bayangkan bagaimana wajah keduanya ini. Bagaimana wajah Nabi dan wajah Sayyidina Abu Bakar. Sama-sama bercahaya. Sama-sama kalau dipandang itu menyejukkan. Masya Allah.
Dan sama-sama kalau wajahnya diam itu sudah siap-siap untuk senyum. Enggak ada wajah diam ngelamun terus merengut, enggak ada. Sudah siap-siap untuk senyum. Ketika ada orang langsung senyum. Inilah yang disebut dengan min asari sujud. Wajah yang penuh senyuman. Jadi asari sujud itu bukan apa? Bukan warna hitam di bathuk itu bukan. Tetapi wajah yang penuh dengan senyum. Penuh dengan kesejukan. Inilah wajah daripada Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Mirip Pak wajahnya. Semuanya bercahaya. Nah, waktu itu kan panas terik. Kira-kira jam 12 atau jam 1 gitu. Melihat Nabi kepanasan, Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil pelepah kurma dan dipayungkan kepada Nabi. Baru setelah itu orang-orang Yasrib menyadari bahwa yang dipayungi itu adalah Rasulullah SAW dan yang memayungi adalah Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Luar biasa. Nah setelah itu kemudian Sayyidina Abu Bakar tinggal bersama Rasulullah di Madinah dan ikut apapun kejadian-kejadian yang menimpa Rasulullah dan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar dengan setia mendampingi Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk perang Badar. Masya Allah, perang Badar. Ketika Nabi bermunajat, perang Badar itu kan perang pertama kali, Bung. Ini kalau sampai kalah, maka kata Nabi, lam tu'bad abadan, kata Nabi. Wahai Allah, andaikan perang ini kaum muslimin sampai kalah, maka engkau selamanya tidak akan pernah disembah di bumi ini. Itu munajatnya Nabi. Dan ketika munajat itu, mulai malam sampai pagi, sampai menjelang perang. Ini Nabi ini menangis sambil guguk-guguk, sehingga selendangnya ini atau serbannya ini bolak-balik jatuh. Dan itu yang menemani adalah Sayyidina Abu Bakar. Bolak-balik diambil, ditaruh di pundaknya, jatuh lagi, taruh di pundaknya. Sehingga merasa kasihan Sayyidina Abu Bakar ini. Akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, cukupkan doamu, cukupkan munajatmu. Allah atau Tuhanmu pasti akan mengabulkan doamu. Masya Allah. Inilah sahabat ini. Jadi Nabi pun butuh sahabat, apalagi kita. Di saat-saat yang genting sahabat itu dibutuhkan untuk memberi semangat. Sebab biasanya orang yang terkena masalah itu emosinya lebih tinggi daripada logikanya. Nah ini butuh orang yang logikanya masih tinggi. Perlu pertimbangan. Perlu kita pahami bahwa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar itu Tuhanmu pasti akan mengabulkan. Kok enggak Tuhan kita? Ini luar biasanya Sayyidina Abu Bakar. Kalau Nabi yang mengatakan Tuhan kita itu sudah wajar. Tetapi kalau bahwanya mengatakan Tuhan kita, seakan-akan kedudukan kita ini sama. Ini adalah sikap andap asornya Sayyidina Abu Bakar. Menyebut Tuhan dengan kata-kata Tuhanmu, bukan Tuhan kami atau Tuhan kita. Di perang Uhud juga demikian, Pak. Ketika Nabi dikepung oleh pasukan daripada Khalid bin Walid, ada 10 sahabat yang menyertai Nabi, yang mendampingi Nabi. Ada 4 dari Muhajirin dan 6 dari kaum Ansor. Dan di antara 4 itu, disitulah Sayyidina Abu Bakar. Selalu mendampingi Nabi. Inilah keistimewaan daripada Sayyidina Abu Bakar. Nah, suatu saat Sayyidina Abu Bakar ini berselisih paham dengan Sayyidina Umar. Nah, biasalah Pak, jangan dianggap bahwa di antara sahabat tidak pernah tukaran. Ya, suatu saat ya tukaran juga. Ketika berselisih itu, Sayyidina Umar tersinggung dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing.
sampai di rumah, Abu Bakar merasa tidak tenang sebab belum minta maaf kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar ini tidak tahu bagian mana kata-kata yang menyinggung perasaan Sayyidina Umar. Maka setelah mereka berdua sampai di rumah, Sayyidina Abu Bakar kembali keluar untuk menuju ke rumahnya Sayyidina Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Wahai Umar, saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Kata Umar dengan wajah yang masih kesal mungkin. Enggak, 3 hari. 3 hari setelah ini baru saya maafkan. Masih mangkel. Masya Allah. Jadi sahabat juga mangkel karena orang. 3 hari baru saya maafkan. Tapi saya pengen sekarang, wahai Umar, saya tidak bisa tidur kalau belum kau maafkan. Enggak. Sekali enggak ya, enggak. 3 hari baru saya maafkan. Jadi pada jamaah sekalian, kita boleh gondok, kita boleh mangkel, tetapi paling lama 3 hari. 3 hari pun entek-entek mangkel iki. Nah, jika perlu banting piring banting, tapi 3 hari niku. Setelah itu harus bisa memaafkan. Kalau tidak bisa memaafkan, bahaya Bang. Bahaya. 3 hari belum bisa memaafkan, sampai 4 hari mati Pak. Berarti matinya dalam keadaan belum memaafkan orang lain. Maka Allah juga tidak memaafkan. Nah ini bahaya Bang. Jadi sekali lagi entek-entek 3 hari itu. Ketika mempunyai rasa sakit hati kepada yang lain. Jadi Sayyidina Umar juga paham bahwa 3 hari, besok-besok aja kesini lagi. Sekarang saya masih mangkel, kira-kira begitu. Nah, Abu Bakar yang mendapat perlakuan seperti itu, kemudian menangis Pak. Menangis dan langsung menuju ke rumah Nabi atau ke masjid lah. Ke Masjid Nabawi. Beliau ini takut kalau Umar sampai tidak memaafkan. Dengan buru-buru Sayyidina Abu Bakar menghadap Rasulullah. Melihat kedatangan Sayyidina Abu Bakar dengan model begitu, Rasulullah sudah menangkap bahwa Abu Bakar ini pasti ada masalah. Ada masalah yang penting. Kemudian Abu Bakar menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku sedang berselisih dengan Umar. Saya yang salah ya Rasulullah. Tetapi saya minta maaf, belum dimaafkan. Katanya nanti saja, 3 hari lagi." Gitu. Maka kemudian Umar ini dipanggil Nabi Pak. Dipanggil Nabi. Begitu Umar datang, Nabi sudah memasang raut muka yang nampaknya ingin menggertak Umar. Sudah pokoknya wajahnya ingin menggertak Umar. Melihat yang demikian, Sayyidina Abu Bakar langsung memegang tangan Rasulullah, tangan Nabi, "Wahai Rasulullah, saya yang salah. Saya yang salah ya Rasulullah." Nabi tetap diam. Nah, begitu Umar sudah mendekat, Nabi mengatakan, "Innallaha ba'atsani ilaikum wa qultum kadzdzabtum." Wa qala Abu Bakar shadaqta, kata Nabi. Ingat kalian semua, ketika saya diutus ke bumi ini untuk menyelesaikan semua masalah, semua urusan, mengajak kalian kepada kebaikan, kalian semuanya mendustakan aku. Kalian semuanya mendustakan aku. Wa qala Abu Bakar shadaqta. Kecuali Abu Bakar yang mengatakan, "Shadaqta, engkau benar wahai Rasulullah." Masya Allah. Kira-kira Umar bagaimana Pak? Ini Rasulullah pasti marah kepadaku. Sehingga mengatakan yang demikian. Ketika saya diutus, kalian semua ini mendustakan aku. Tidak ada yang mau ikut. Kecuali Abu Bakar yang mengatakan, engkau benar wahai Rasulullah.
Umar tahu bahwa ini adalah bentuk kemarahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lanjut Nabi dengan kata-katanya, wasa'iduni bijuhdi. Dan Abu Bakar ini adalah orang yang menolongku dengan hartanya, dengan pikirannya, dan segala-galanya apa yang dia punyai. Masya Allah. Apapun yang dia punyai, ini kalau bisa untuk menolong Rasulullah. Wala tu'zi, dan jangan kalian semuanya ini berani-berani menyakiti Abu Bakar. Masya Allah. Wala tu'zi, kalimat yang terakhir. Dan janganlah kalian ini berani-berani menyakiti Abu Bakar. Mendengar perkataan Nabi, Umar kemudian memeluk Sayyidina Abu Bakar, dan pelukan itu pun dibalas oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Umar, jadi saya yang salah ya Abu Bakar. Kok jadi saya yang salah ya? Maafkan saya wahai Abu Bakar. Kebalik bang. Awalnya itu yang salah Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi mengatakan demikian, Umar merasa salah. Jadi saya yang salah wahai Abu Bakar, maafkan saya. Tidak Umar, saya yang salah. Rangkulan bang. Seperti suami istri selesai bertengkar itu nggih. Suami istri saya bertengkar kemudian baikan yaitu saya yang salah. Yang satunya juga mengatakan saya yang salah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini punya kedudukan istimewa dibanding sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu dulu waktu beriman mikir dulu mana buktinya dan seterusnya. Tetapi kalau Abu Bakar begitu datang dari Syam, kemudian dikabari bahwa sahabatmu itu loh, Muhammad itu loh ngaku Nabi, langsung datang kepada Nabi. Dan langsung menanyakan, wahai Muhammad, apakah benar apa yang disampaikan oleh orang-orang itu? Tentang apa wahai Abu Bakar? Engkau mengaku Nabi. Benar. Barangkali boleh tahu mana buktinya. Apakah mimpimu di Syam dulu belum cukup menjadi bukti? Nah, dengan kata-kata itu saja Sayyidina Abu Bakar langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah. Ini adalah sekali lagi keistimewaan daripada Sayyidina Abu Bakar. Nah, mungkin ada satu lagi pertemuan yang membahas tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu akan kita bahas bagaimana peristiwa-peristiwa di zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.